Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Ustadz Das'ad Latif adalah pendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tapi pendukung Prabowo Subianto saja, bukan pendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau singkat dengan Fufu Fafa. Dimana dalam satu wawancaranya di stasiun televisi TV One, beliau diwawancarai oleh presenter TV One. Dari ungkapannya itu terdeteksi jelas bahwa Ustadz Dasar Latif itu adalah pendukung Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto. Bahkan beliau mengatakan, "Ud'uni astajib lakum," mintalah kepada Allah, kepadaku, pasti aku akan berikan kepada yang akan aku kabulkan doa kalian. Terbukti dari ucapan Ustadz Dasar Latif, 2014 Prabowo maju jadi presiden, kalah. 2019 maju lagi calon presiden, kalah. Lalu 2024 menang. Artinya apa? Presiden Prabowo nunggu 10 tahun baru doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala menjadi presiden. Mari kita simak wawancara Ustadz Dasar Latif di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin disampaikan. Yang pertama itu, ketika beliau dinyatakan pemenang pemilu, saya akhirnya mengucapkan maha benar Allah ketika berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoaku kepadaku pasti saya kabulkan. Pak Prabowo itu minta berdoa sejak 2014 minta presiden. Allah kabulkan di 2024. Ini pesan moral bagi kepala daerah yang bertanding nanti. Ketika kau kalah, jangan menghasut masyarakat. Tetap pegang persatuan. Kalau kau kalah tahun ini, maju lagi kau 5 tahun yang akan datang. Kalah lagi, maju lagi. Ini pendidikan moral yang luar biasa bagi bangsa kita dari Bapak Prabowo. Kalau mau jadi kepala daerah, kepala negara, jangan berhenti bertarung. Yang kedua, soal Palestina. Saya kira itu tadi wujud dari amanat konstitusi, di mana dijelaskan oleh konstitusi kita, Indonesia ikut serta memelihara perdamaian dunia. Itu menunjukkan Bapak Prabowo ini memang cerdas. Ya, saya beberapa kali mendengarkan pidato beliau. Bahkan tadi ketika saya dengar pidato, saya tunggui. Begitu dia katakan pidatonya yang berapi-api, langsung saya berdiri. Ini yang saya tunggu. Ini sudah yang saya tunggu. Satu, saya berharap Bapak Prabowo dari pidatonya tadi, Mbak Sarah tadi katakan bahwa beliau itu apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Saya berharap ya Allah, mudah-mudahan pemimpin inilah yang memulai tidak ada lagi politik pencitraan. Politik pencitraan ini dalam ilmu politik, saya belajar tentang komunikasi politik pada saat S3. Politik pencitraan itu wajar dalam dunia politik, tapi bagi orang beragama pencitraan itu kemunafikan, dan tidak ada yang abadi dengan kemunafikan. Buktikan pemimpin yang berkata lain dengan yang bertindak lain pasti akan hina pada akhirnya. Maka saya berharap ya Allah, Prabowo ini saya berharap mudah-mudahan ini pemimpin tertinggi yang akan menghilangkan ke bawah semua pemimpin-pemimpin pencitraan. Satunya kata dengan perbuatan. Yang ketiga, ketika mendengar pidato beliau, saya teringat Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir, ya kan? Prabowo kan juga pernah hijrah, ya. Dan hampir semua nabi janganlah disamakan, Ustaz. Rasulullah melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Syam. Jangan disamakan Ustaz dengan Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan jauh dari Syam ke Mekah. Itu pesannya, kalau mau jadi pemimpin harus punya wawasan yang luas. Apa Ustaz Tidak mau boleh menjadi menjadi cakap dalam tempurung. Harus sayangnya baca Menteri Agama udah ada. Dan Bapak Prabowo bisa dilihat pergaulan internasionalnya dengan pandainya berbahasa dengan beberapa bahasa. Nah, ketika saya dengar pidatonya, inilah yang Nabi katakan ketika beliau hijrah ke Madinah. Satu, utlubul ilmu, tuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kata Nabi pada saat itu, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Negara kita ini sudah kehilangan tutur kata yang baik.
memaki kita. Kita boleh tidak setuju, tapi jangan memaki. Coba ketika kita berjamaah, imam boleh diprotes, imam boleh ketika dia salah, kita tidak boleh ikuti yang salah, tapi ada aturan mainnya. Ketika imam mestinya ruku, dia sujud, saya harus luruskan, tapi tidak semua harus teriak, ada aturan mainnya. Imamnya di sini, yang belakang sebelah kanan itu harus ngomong. Siapa kalau dalam struktur negara, anggota DPR, jangan kau diam. Caranya menegur kalau berjamaah, tidak dikatakan, "Oh imam salah kau," tidak dipukul pantatnya, "Oh imam keliru kau," tidak. Tapi apa yang diucapkan? Subhanallah, Maha suci Allah. Itu pendidikan moral dari agama, pendidikan dalam berjamaah. Kalau salah imammu, jangan kau. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semua, termasuk yang diharapkan Ustadz Das Al-Latif, didengarkan Allah dan dikabulkan Allah. Kita sudah 10 tahun dapat memimpin yang tipu-tipu, yang pencitraan, yang cawe-cawe. Semoga betul lah prediksi Ustadz Das Al-Latif itu, bahwa Prabowo bukan presiden pencitraan, presiden cawe-cawe. Itu aja Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.